sesuatu yang dikatakan tidak baik dan sebagainya itu juga tidak perlu lalu dihukum dengan hukuman menurut norma hukum. Mulai macam-macam hukumannya kan, bisa penjara, bisa sampai hukuman mati. Tetapi cukup itu diletakkan dalam konteks sosial. Yang kalau dalam tulisan on liberty ini, ya cukup itu hukumannya adalah dalam bentuk opini publik, gitu. Jadi itu yang kedua. Nah, apa lalu ukurannya? Ini saya menariknya dari bawah. Lalu apa ukurannya untuk menentukan hal tersebut? Apa ukurannya untuk dapat menentukan mana wilayah negara dan mana wilayah masyarakat, mana wilayah sosial dan mana wilayah individual, lalu mana yang merupakan wilayah hukum dan mana yang merupakan wilayah moralitas? Acuannya adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dari adanya norma-norma tersebut. Dan gitu. Sehingga fungsi dari negara, fungsi dari norma hukum, fungsi dari norma sosial seharusnya memang untuk mencapai tujuan. Dan gitu. Lalu apa tujuannya? Tadi misalnya disampaikan adalah tujuannya adalah untuk kebahagiaan seluruh umat manusia. Kalau dalam konsepsi Bentham kan kebahagiaan tertinggi bagi sebagian atau bagi sebesar-besarnya orang, kan begitu. Nah, bagaimana lalu cara mencapai kebahagiaan itu, atau apa sebetulnya esensi dari kebahagiaan itu? Esensi dari kebahagiaan itu dalam persepsi atau dalam pemikiran John Stuart Mill sifatnya sangat individual. Esensi dari kebahagiaan itu adalah atau yang disebut sebagai tujuan yang hendak dicapai dari kemanfaatan. Jadi ukuran dari apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak, itu kan pasti ukurannya adalah apakah sesuatu itu dapat mencapai tujuan atau tidak, kan begitu. Nah, apa yang lalu menjadi ukurannya? Ukurannya adalah untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seseorang, kepentingan manusia sebagai makhluk yang memang selalu tumbuh dan berkembang. Karena itu yang menjadi catatan atau yang menjadi aspek penting yang harus selalu didukung itu adalah perkembangan mental umat manusia, perkembangan pemikiran atau mental well-being, kan gitu bahasanya kan begitu. Dan individuality itu adalah sesuatu yang menentukan perkembangan umat manusia. Nah, perkembangan umat manusia ini juga harus dijaga, justru terhadap konsekuensi dari prinsip yang disampaikan oleh Bentham, the greatest happiness for the greatest number. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menyatakan bahwa the greatest happiness dan for the greatest number ini sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, maka akan terjadi yang tadi misalnya dikatakan adalah totalitarianisme dari mayoritas, kan begitu. The greatest happiness for the greatest number. Berarti siapa yang akan menentukan apa yang dimaksud dengan the greatest happiness? Pasti adalah the greatest number. Siapa yang akan menentukan apa yang baik dan buruk? Siapa yang akan menentukan apa yang harus menjadi hukum negara? Siapa yang akan menentukan standar moralitas? Itu pasti adalah the greatest number. Dan dalam konteks seperti ini, the greatest number ini akan jauh lebih merusak sifatnya jika dibandingkan dengan misalnya pemerintahan tirani yang dilakukan oleh raja atau pemerintahan tirani yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kenapa? Karena kalau pemerintahan tirani yang dilakukan oleh raja atau sekelompok orang atau sedikit orang itu hanya menggunakan instrumen hukum negara. Sedangkan dalam pemerintahan tirani mayoritas,
dalam demokrasi misalnya, mayoritarianisme, itu tidak hanya lalu menggunakan instrumen hukum negara, tapi juga menggunakan instrumen sosial, menentukan apa yang baik, tidak baik, apa yang patut atau tidak patut, ya berdasarkan kelompok mereka. Apa yang menjadi hukum negara itu ditentukan oleh pilihan mayoritas orang yang memenangi pemilu, dan pilihan mayoritas orang yang memenangi pemilu karena dia itu sangat kuat, akan lalu memaksakan seluruh standar dalam kehidupan. Tidak hanya standar terkait dengan perilaku atau pelanggaran hukum tertentu, tetapi bahkan sampai dengan cara berpikir juga harus ditentukan. Sampai dengan orientasi berpakaian juga ditentukan. Sampai dengan menafsirkan sesuatu juga ditentukan oleh kekuatan mayoritas ini. Jadi totalitariannya jauh lebih parah jika dibanding dengan pemerintahan yang misalnya autokratis atau berdasarkan model monarki. Nah, ini yang menurut John Stuart Mill sangat berbahaya, kan begitu. Dalam perkembangan pemerintahan selalu memang ada tarik ulur antara kewenangan otoritas dengan kebebasan. Nah, semakin besar kewenangan itu dengan legitimasi mayoritas, maka semakin kecil kebebasan yang dimiliki. Bahkan sampai lalu cara berpikir itu juga dimasuki. Caranya ya macam-macam. Misalnya tadi disampaikan caranya ya dengan tidak harus dengan hukum, misalnya dengan naming membuat stigma. Kalau Anda berpikir begini maka itu sesat, kan gitu. Itu berbeda dengan mayoritas. Jadi, nah, karena kondisi yang seperti ini, maka lalu diperlukan adanya batasan terhadap kekuasaan itu. Nah, batasannya dalam pemikiran John Stuart Mill adalah satu, menentukan seperangkat kebebasan tertentu sebagai sesuatu yang kebal, tidak dapat dimasuki atau tidak dapat diatur atau tidak dapat dihukum oleh otoritas itu, meskipun otoritas itu dibentuk berdasarkan kepada kekuatan mayoritas, meskipun otoritas itu mendapatkan persetujuan dari mayoritas rakyat yang berada di negara tersebut. Cara yang kedua adalah dengan membuat satu yang disebut sebagai constitutional checks, mekanisme konstitusional check itu yang memiliki perhatian terhadap kebebasan yang bersifat individual tersebut. Nah, apa yang lalu mengapa sebetulnya sesuatu yang bersifat mayoritas itu belum tentu benar? Mengapa sesuatu yang dikatakan oleh mayoritas sebagai the greatest happiness itu belum tentu sesuai dengan kelompok yang lain? Dalam tulisan ini dia menyatakan bahwa ya sebetulnya aspirasi itu atau gagasan itu tidak dapat memisahkan antara rasionalitas seringkali, apalagi kemudian secara komunal, masyarakat secara umum, dengan apa yang disebut sebagai perasaan. Seringkali pertimbangan sesuatu itu ya perasaan suka atau tidak suka, atau berdasarkan pada kepentingan yang dimiliki. Kepentingan apa ya? Pasti kepentingan kelompok itu sendiri. Nah, sesuatu yang bersifat suka atau tidak suka, misalnya saya tidak suka dengan cara berpakaian, saya tidak suka dengan misalnya perilaku tertentu, ini tentu tidak boleh lalu menjadi dasar aturan hukum menghukum, dan ini lalu tidak boleh menghilangkan kebebasan dasar yang dibutuhkan untuk bisa mencapai atau untuk bisa mewujudkan manusia sebagai makhluk yang selalu berkembang, untuk bisa mewujudkan perkembangan mental kehidupan manusia. Nah, karena itu lalu apa yang harus dilindungi secara mendasar, di situ disebutkan sebagai ya yang paling mendasar itu adalah kebebasan berpikir. Freedom of thought, liberty of thought, yang konsekuensinya ada kebebasan menyampaikan pendapat,
kebebasan berbicara dan sebagainya. Yang lalu di situ dia kan lalu menceritakan dari perspektif sejarah pernah terjadi misalnya kasus Socrates, kemudian kasus Marcus Aurelius misalnya, dan berbagai macam kejadian-kejadian lain yang itu menunjukkan sesuatu yang bersifat tragis. Jadi kehendak mayoritas yang sebetulnya tujuannya adalah untuk mencapai the greatest happiness, tetapi masuk sampai wilayah kebebasan berpikir yang pada akhirnya itu justru lalu merugikan pencapaian the greatest happiness itu sendiri. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berkembang. Kepentingan manusia sebagai progressive being itu tidak bisa difasilitasi oleh aturan negara, oleh aturan moral yang ada di dalam masyarakat. Perkembangan mental well-being dari umat manusia itu tidak bisa terjadi, bahkan lalu ditindas begitu mulai pembungkaman. Nah, di situ lalu dia menyatakan ya kebebasan berpikir contohnya atau juga meliputi misalnya kebebasan berdiskusi. Kenapa ya? Hanya dengan melalui diskusi pendapat seseorang bisa benar atau salah, tetapi hanya melalui diskusi dia bisa mengetahui kesalahannya. Hanya melalui diskusi yang bahkan sampai pada titik ekstrim, maka apa yang didiskusikan itu lalu bisa diuji apakah bisa bermanfaat atau tidak pada titik ekstrim untuk mencapai kepentingan manusia sebagai makhluk yang berkembang. Jika pada kasus ekstrim misalnya diskusi itu atau sesuatu yang ditawarkan itu tidak mampu menjawab persoalan, ya maka pemikiran itu juga pasti tidak akan bisa menjawab persoalan di setiap kasus yang lain. Nah, berdasarkan pemikiran itu, lalu di situ ditentukan bagaimana dengan pendapat atau pemikiran yang mengganggu atau katakanlah menyinggung orang lain. Bisa saja itu lalu dibatasi, tapi dalam konteks sosial tidak dapat atau tidak perlu menggunakan instrumen hukum, disebutkan di situ. Nah, saya juga tidak mengetahui dari pemikiran tersebut mana yang lalu dapat dikatakan bahwa pemikiran dari John Stuart Mill itu mengabaikan keadilan, misalnya begitu. Ya, lagi-lagi kan lalu kita berbicara apa sebetulnya ukuran dari keadilan. Kenapa? Karena dalam pemikiran ini, di samping dia membuat satu penekanan adanya kebebasan yang tidak bisa dilanggar, tetapi atau adanya batasan terhadap otoritas baik negara maupun masyarakat terhadap individual, tetapi dia juga sebetulnya memberikan beberapa kriteria tentang keharusan atau keterikatan individu terhadap kelompok sosialnya. Dia menyebutkan bahwa setiap orang yang menerima perlindungan dari masyarakat itu sebetulnya berhutang atau harus memiliki peran tertentu demi kepentingan kehidupan dan keberlanjutan dari kesatuan masyarakat tersebut. Gitu. Jadi dia menyatakan sampai seperti itu, dan konsekuensinya setiap orang itu memiliki tanggung jawab bersama untuk mengorbankan sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan masyarakat itu, untuk mempertahankan agar jangan sampai masyarakat itu menjadi terpecah belah, misalnya begitu. Itu dia juga menyatakan seperti itu. Walaupun di sisi lain dia menyatakan bahwa ya kalau misalnya sesuatu yang dimiliki oleh individu itu atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang individu itu tidak mengganggu hak orang lain, maka itu harus dikatakan itu sebagai hak yang bersifat individual. Jadi ukurannya memang
ukurannya adalah untuk dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah apakah sesuatu itu merugikan orang lain atau tidak. Nah, di sini lalu kemudian dia juga membuat kriteria yang dimaksud dengan merugikan itu apa. Sehingga lalu bisa menentukan mana yang boleh atau perlu dalam konteks untuk mencapai perkembangan manusia itu, mana yang perlu itu diatur di dalam norma hukum atau mana yang ya sebetulnya dibiarkan saja. Gitu. Ya, contoh dia menyontohkan misalnya perjudian, mabuk-mabukan begitu kan, sifat pemarah, kemproh gitu, atau nah apakah ini misalnya ya biasanya itu kan diatur